Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk guru-guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai program guru belajar Syariah KM yang dimana kita dapat itu dari program pembelajaran GTK Guru Belajar pada Seri. Ini ada 4 seri. Seri pendidik keterampilan hidup itu untuk SMP ya, seri kompetensi minimum untuk pendidikan berkarya. Di sini apa sih serunya? Gitu. Serunya 4 lebih fleksibel karena ini daring, lebih mudah. Dan selanjutnya apa itu program guru belajar? Asesmen kompetensi. Ini adalah pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah, pengawas dalam asesmen kompetensi minimum nantinya. Tujuannya apa? Yang pertama tentu kita memahami konsep, terus bentuk pelaksanaannya, contoh asesmennya, contoh asesmen numerisasi dan literasi, laporannya, dan melakukan pembebasan seperti saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum ini. Dan selanjutnya kita lihat lagi apa sih serunya dari guru belajar asesmen ini. Tadi udah dijelasin juga, tahapannya ada 2. Yang pertama tahapan BIMTEK, yang kedua adalah tahapan penimbasan seperti yang saya lakukan sekarang ini, mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti AKM ini. Terus apa yang kita dapat dari AKM? Yang pertama kita dapat pengalaman belajar tentunya dong, pengalaman belajar bersama guru dan sertifikat 32 JT. Siapa saja yang berhak menjadi peserta? Itu semua guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemerhati pendidikan. Tahapannya 2, BIMTEK dan penimbasan. Ini jadwalnya ya Bapak Ibu. Pendaftarannya sampai tanggal 23 Februari ya. Selanjutnya ada materinya, ada banyak di sini. Ada 8 materi ya, orientasi, pengantar, konsepsi, teknis, asesmen. Ada 8. Dan 8 itu ada berapa topik di dalam 48 materi, setiapnya ada topik ya. Ada 3 topik. Ini bisa kita selesaikan dalam waktu 5 hari ya Bapak Ibu. Dan diusahakan kalau udah selesai otomatis nilainya 100 ya. Bagaimana cara masuknya? Kita buka Google, cari guru belajar, ada program, kita pilih seri asesmen kompetensi ya. Lalu muncullah ini, kita masukkan alamat surel yang kita dapat dari SIM PKB. Selanjutnya kata sandinya, masuklah kita baru. Nah ini Telegram ini penting ya Bapak Ibu, tolong bergabung di Telegram untuk mengetahui bagaimana mengetahui informasi-informasi dalam pelaksanaan AKM ini ya, wajib lah untuk bergabung karena ini officialnya. Jika ada kendala Bapak Ibu bisa bertanya di sana. Ya, kita di sini prasyarat, jadi kita daftar dulu. Angkatan 1, 2 udah berjalan, berarti pilihan kita ada angkatan 3, 4 sampai angkatan 11. Dan saya memilih angkatan 3 dulu ya. Terus pilih angkatan 3, klik angkatan 3 ya. Baru kita klik daftar. Ditanya lagi, jika Anda bersedia meluangkan waktu. Memang ditanya, kita bersedia nggak meluangkan waktu? Jadi pilihlah jadwal yang benar-benar memungkinkan Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Yes, karena ini belum dimulai ya, ini belum dimulai, jadi tidak bisa dijadwal. Dan untuk besok yang akan memulai seperti inilah munculan yang pertama ya. Ini karena saya sudah melaksanakannya. Ini ada orientasi 3 topik ya. Nanti ada kuis setelah orientasi. Dibaca ada 1 video di orientasi ya Bapak Ibu. Tentunya kita diucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam guru belajar. Ya, ada orientasi, pengantar program, konsep, asesmen. Ini biasanya kuisnya itu benar salah ya. Kecuali di orientasi itu ada kita pretest dulu ya. Ada pretest dulu. Oke. Orientasi ya. Ini refleksi orientasi. Jadi di sini ya.
baca sedikit ya, Pak. Kadang-kadang kita harus siap dengan kendala sinyal. Terkadang sinyal di siang hari ini kurang bagus. Yang paling bagus tuh di malam hari itu lancar ya. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan, dan itu is oke aja, jangan cemas ya Bapak Ibu. Ini saya masuk ke konsep asesmen nasional ya. Ini lengkap dengan konsep yang harus kita perhatikan per topik. Kita lanjut lagi. Ada refleksi, setiap topik ada refleksi dan kuis. Kuisnya jawabannya ada sih semuanya di dalam teks yang kita pelajari dengan materi yang diberikan. Di sini yang teks pelaksanaan asesmen nasional. Di sini bagaimana pelaksananya dijelaskan. Lanjut nanti ada kuis juga. Kuisnya biasa benar salah, terus refleksi, nanti ada perayaan. Diagram wacananya. Teknik pelaksanaan and asesmen nasional. Kita masuk pada asesmen literasi membaca tingkat SD. Di asesmen literasi membaca tingkat SD ini ya, kalau SD dia memiliki level 3 ya, 3 level. Level pertama itu kelas 1, kelas 2, level 2. Ini dia contohnya. Dijelaskan kelas 1 itu berada level 1 itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini berhubungan nanti dengan soal yang akan kita bikin ya Bapak Ibu, jadi baca dengan seksama dan dipahami betul contoh butir soal ini. Ini ada contohnya, yang warna biru itu contoh kompetensi yang lain ada lagi ditampilkan ya. Kebetulan saya mengajar kelas 5, berarti saya berada di tingkat level 3 ya. Level 3, saya akan coba cari level 3. Oh ini sepertinya yang di atas ini level 2 ya. Ini untuk guru kelas 3 dan kelas 4 ya. Sesuaikan dengan level, dengan kelas kita mengajar ya. Tidak susah nanti dalam pembuatan soalnya. Jadi saya, karena kelas 5 saya akan cari lagi ke bawah. Ya, Bapak Ibu. Ini juga dibaca ya Bapak Ibu. Kalau fokusnya ke kelas kita masing-masing. Nah ini dia. Ini adalah kelas 5 dan kelas 6 ini buat saya akan pelajari itu. Kita baca, kita perhatikan contoh soalnya, ini kan satu level ya. Satu level kompetensi 1 yang menemukan informasi tersurat. Dia ada banyak kompetensinya ya untuk kelas 5 ini. Ini kompetensi 1-nya, ada kompetensi 2-nya, ada kompetensi 3-nya. Jadi nanti dalam membuat soal kita cari level, terus kita pilih kompetensi untuk membuat bermacam soal pilihan ya. Ada pilihan ganda, ada pilihan kompleks nanti ya, pilihan ganda kompleks, uraian. Jadi kita benar-benar perhatikan contoh-contoh soalnya, dan ini nggak bisa langsung di next ya Bapak Ibu, ini benar-benar dihitung durasi waktu kita membaca oleh sistem. Jadi kita benar-benar diminta untuk membaca dan memahami setiap materi yang ada. Oke, ini sebuah teks. Dia ada juga teksnya, teks fiksi dan teks informasi ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah ini latihan membuat soal ya. Pertama, pahami kompetensi literasi membaca siswa yang mampu. Kompetensi siswa kita. Terus kita masuk ke level berapa cocoknya sesuai dengan kelas ya. Ini salah satu contoh teks yang pertama, aku sayang ayah ya, sesuai nggak dengan kompetensi siswa yang kita mampu. Terus teks yang kedua mengenai belajar memasak, dan yang ketiga gara-gara nenek lupa. Ini semuanya merupakan teks fiksi ya. Yang kedua, setelah memilih teks bacaan sesuai dengan level kompetensi siswa, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan. Seperti yang tadi ya Bapak Ibu, tadi kan ada kita lihat sebelumnya ada kompetensi setiap level. Ya, kita tinggal pilih, dan nomor 3 kita akan bikin 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda. Bentuk pilihan ganda kah, bentuk uraian kah, atau bentuk pilihan ganda kompleks ya. Dan dapat 3 lencana. Selamat, kita udah selesai 3 topik.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke topik-topik yang lainnya, Bapak Ibu. Ini adalah topik dari numerisasi ya. Numerisasi itu jelas berhubungan dengan angka-angka. Ya. Kita lihat dulu. Ya, di sini saya akan buka dulu latihan membuat soal asesmen numerisasi. Ya, agak lama buka ini, mungkin sinyal juga nih ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memang harus sabar dengan kemungkinan sinyal ya. Ini bukan kemungkinan sinyal tadi, saya yang posin. Ini contoh butir soal dari numerisasi. Ini level pembelajaran 1 numerisasi. Level pembelajaran 1 itu di kelas 2. Kita lanjut lagi. Ini selalu ada contoh ya. Kalau ini Bapak Ibu ingin melihat, klik aja yang biru itu. Itu menambah pengetahuan kita untuk memahami soal-soal yang lebih beragam gitu. Ini kan kalau di sini kan cuman dilihatnya satu contoh soal ya Bapak Ibu. Lanjut kita terus. Kita benar-benar harus membaca ya, kalau lihat kursornya itu panjang sekali. Ini level untuk kelas 4 numerisasinya. Saya ngajar kelas 5. Cocoknya bagi saya itu kelas 6 ya, karena itu lebih dekat. Jadi saya akan cari untuk kelas 6 ya. Kelas 6. Ini soalnya ya Bapak Ibu, kita dipilih sama dengan soal literasi tadi. Kita disuruh mencari kompetensi siswa yang kita ampu, kita pilih level, terus kompetensi apa yang mau kita berikan, kita uji kepada siswa kita tersebut gitu. Jadi pilihlah. Kayaknya sebenarnya sudah selesai saya di topik 4 ya. Topik 4 ada lagi refleksi. Seperti biasa itu selalu ada refleksi. Apa sih yang kita dapat dari materi sebelumnya? Kita lanjut lagi. Kita baca ini kuis tindak lanjut ya. Materi tindak lanjut. Next lagi. Dia topik 3 dan 4 yang banyak ya Bapak Ibu, 3, 4 ya. Terus ini asesmen pasca program. Karena saya udah selesai di sini, klik nanti asesmen pasca program itu.